Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Fadilah dari Prodi PGMI, Semester 2, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Di sini kita akan membahas tentang Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dari bab 1.c. Dan menjawab soal-soal yang ada di buku. Agama secara umum didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan hidup. Agama juga dapat dipahami sebagai sistem yang mengatur tata keimanan, kepribadian, serta tata kaidah terkait pergaulan sosial dan lingkungan. Ada 3 syarat dalam suatu ikatan agama, yaitu agama adalah buatan Tuhan, jadi bukan hasil pemikiran manusia atau imajinasi akal. Agama juga mempunyai aspek akidah atau keyakinan dan syariat, aturan. Selain itu, keselarasan agama senantiasa dengan akal sehat, artinya akidah dalam agama senantiasa selaras dengan akal sehat. Jika ada pertanyaan, mengapa Allah Ta'ala membuat agama dengan seperangkat aturan di dalamnya? Apakah manusia tidak dapat menentukan kemaslahatannya sendiri? Apakah manusia membutuhkan agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, seseorang harus percaya terlebih dahulu adanya Allah. Dengan ada kepercayaan ini, bisa diperoleh dengan merenungi bukti-bukti tentang adanya Tuhan. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk main-main, tapi manusia diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah Allah. Manusia juga diberi tugas merawat bumi. Manusia diberikan oleh Allah banyak kelebihan atas semua makhluk lain di bumi. Allah memberikan akal dan segala yang tercabang dirinya, seperti ilmu, kemampuan mengetahui dan menyelesaikan masalah. Dalam agama ada 3 aspek, yaitu akidah, keyakinan, syariat, aturan yang menyangkut aspek zakir manusia, dan akhlak, aturan terkait batin atau hati manusia. Dalam 3 aspek tersebut, akidah memiliki posisi tertinggi di antara 2 aspek lain, sebab akidah adalah pondasi yang keseluruhan amal fisik maupun batin tidak dapat berdiri sendiri kecuali di atas akidah. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman adalah kepercayaan di hati yang tidak dapat dijangkau dengan indera, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Islam adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan haji. Ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihat atau merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Ini adalah inti dalam ajaran tasawuf dan akidah. Agama terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak. Esensiasi para nabi adalah iman kepada keesaan Allah, menyucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak dinisbatkan kepadanya, beriman kepada hari kiamat, dilihatnya amal perbuatan, surga, dan neraka. Islam adalah agama yang benar. Namun, dengan seiringnya waktu kita memberikan hak kepada siapa saja untuk memilih agama, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang menjelaskan tentang tidak ada paksaan dalam menganut agama. La ikraha fi ad-dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh,
Telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Al-Din Al-Haq hanya satu. Semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada satu agama. Agama itu adalah Islam. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13 dan Al-Bayyinah ayat 5, Allah menjelaskan bahwa tauhid yang diserukan Nabi Muhammad SAW sama dengan tauhid yang diserukan nabi terdahulu. شرع لكم من الدين ما وصى به كسرها نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كسرها إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Semua yang melekat dengan Islam sifatnya abadi, melewati zaman. Jika bukan karena Allah, mustahil bisa bertahan. Contohnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan bertahun-tahun tanpa ada yang berkurang pada hurufnya. Namun berbeda dengan kitab agama lain, yang mungkin selalu ada perubahan dan revisi, dan mungkin bahasanya bisa berbeda. Karena bukan firman Allah, maka akan menyesuaikan bahasa manusianya. Tapi Al-Quran mau di Eropa, di Maroko sampai ke Merauke, isinya, bacaannya semua sama. Inna ad-dina 'indallahi al-Islamu. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Selanjutnya kita akan menjawab latihan soal. Mengapa manusia membutuhkan agama? Manusia membutuhkan agama sebab akal murni tidak mampu mengetahui kehendak Allah di dunia ini secara pasti, dan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada manusia berbahaya apabila salah memanfaatkannya, sehingga dibutuhkan agama untuk mengendalikan. Agama juga yang mengatur tata kelola kehidupan manusia, hingga terjadi kedamaian dan ritme hidup sebagaimana mestinya. 2. Jelaskan posisi akidah dalam agama. Dalam agama ada 3 aspek, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Namun akidah memiliki posisi yang paling tinggi dibanding kedua aspek lain. Sebab akidah adalah pondasi yang keseluruhan amal fisik maupun batin tidak bisa berdiri kecuali di atas akidah. 3. Sebutkan dan jelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kesatuan tauhid atau akidah para nabi. Ayat yang menunjukkan kesatuan tauhid para nabi-nabi adalah Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan Surat Asy-Syura ayat 13. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa tauhid yang diserukan Nabi Muhammad sama dengan tauhid yang diserukan oleh nabi-nabi terdahulu. شرع لكم من الدين ما وصى به كسرها نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كسرها إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. 4. Mengapa dalam masalah akidah para nabi tidak mungkin berbeda? Dalam masalah akidah para nabi tidak mungkin berbeda sebab setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani keesaan Allah, menyucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak dinisbatkan kepadanya, beriman kepada hari kiamat, dihisapnya amal perbuatan, surga, dan neraka. 5. Mengapa dalam masalah syariat antara nabi satu dengan nabi lain mungkin berbeda? Dalam masalah syariat, masing-masing nabi mempunyai syariat sendiri-sendiri yang bisa jadi berbeda dengan nabi lain, sebab adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi masyarakat,
Setiap nabi diutus pada zaman dan masyarakat yang berbeda. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dan kurang sesuai dalam penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.